wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pranata dengan NPM 1935 1651 6026. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Pribadi dan Antarbudaya. Yang pertama, teori penelitian sosial mulai dikembangkan sejak tahun 1973 oleh dua orang ahli psikologi, Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Mereka mengajukan sebuah konsep penelitian sosial yang menjelaskan bagaimana perkembangan pendekatan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang paling bersifat pribadi. Bersumber dari jurnal dakwah Vol 1 nomor 1. Contoh, di kehidupan sehari-hari seperti pertama kenalan, kita hanya menanyakan nama, asal, dan tempat tinggal. Lalu setelah merasa dekat atau bisa dibilang akrab, mulai bisa mengobrol ke yang sifatnya pribadi soal percintaan atau pengalaman yang lebih dalam. Selanjutnya, teori pertukaran sosial adalah perspektif psikologi sosial dan sosiologi yang menjelaskan perubahan sosial dan stabilitas sebagai proses pertukaran yang dinegosiasikan antara pihak-pihak. Sumber jurnal upnpg.ac.id. Contohnya seperti pada suatu ketika seorang anak merasa bahwa setiap teman yang ada di kelasnya berusaha untuk memperoleh sesuatu darinya. Pada saat itu juga ia akan selalu memberikan apa yang temannya butuhkan darinya. Hal ini akan terjadi sebaliknya ketika orang anak tersebut membutuhkan sesuatu dari temannya. Selanjutnya, dialektika impersonal adalah dinamika dialektika yang pada awalnya mengacu kepada teori dialektika relasional, yang mana secara singkatnya membahas mengenai hubungan relasi antara individu. Kata dialektika itu sendiri memiliki arti komunikasi dua arah yang berasal dari kata dialog. Dialektika relasional teori yang bisa disebut sebagai RDT, Relational Dialectics Theory, ini dikemukakan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery 1996 dalam West and Turner 2008, bahwa di dalam hidup berhubungan antara semua memiliki ciri oleh adanya ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Sumber jurnal gunadarma.ac.id. Contohnya, ketika ada dua orang sahabat bernama Ayu dan Indah, mereka berdua merasa haus, ingin membeli minuman. Ayu membeli air mineral, sedangkan Indah membeli es yang ada di pinggir jalan. Hal ini menjadikan tidak adanya titik temu antara dua sahabat tersebut. Selanjutnya, teori impersonal deception. Teori ini menjelaskan adanya isi-isi pesan yang tidak pasti atau adanya suatu muslihat yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan yang ada dalamnya juga mengandung kebohongan. Contoh di kesehariannya seperti ada teman saya yang tidak ingin sekolah, alasannya kakinya sakit setiap ingin berangkat sekolah. Tapi ketika sore hari dia bisa bermain bola. Suatu saat saya berbohong kepada dia bahwa kakinya akan diamputasi jika masih tetap tidak ingin sekolah. Dia pun langsung ketakutan dan membongkar semua kebohongan tentang rasa sakit tersebut. Selanjutnya, teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku verbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang bereaksi. Contohnya, ketika saya sedang berjalan dan membawa jeruk sekantong plastik dan tiba-tiba kantong plastik itu jebol sehingga jeruknya jatuh di jalan, yang ada seseorang yang sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Harapan saya orang tersebut membantu mengambil jeruk saya untuk dikumpulkan kembali, tapi kenyataannya orang tersebut tetap sibuk memainkan ponselnya. Yang terakhir, teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian dipelopori oleh Carella Barger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori ini mengemukakan komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian, terutama bagi orang-orang yang baru berkenalan dan belum saling mengenal satu sama lain atau masih dianggap orang asing. Sehingga saat ketidakpastian itu berkurang, maka akan terciptanya suasana yang kondusif atau pengembangan hubungan impersonal. Sumber jurnal yang berjudul Pengurangan Ketidakpastian, Pengungkapan Perasaan Pasangannya Terlibat Sibernormatif. Contohnya di sehari-hari seperti mahasiswa yang bernama Ida dan Ujang. Mereka pertama kali bertemu di suatu kelas. Kebetulan mereka mendapatkan tugas kelompok, jadi mereka harus mengerjakan tugas itu bersama-sama. Seketika Ida mengucapkan bahasa Sunda, Ujang pun baru tahu bahwa Ida itu berasal dari Bandung, sama seperti Ujang. Karena bahasanya yang mereka berdua pahami, akhirnya mereka pun bercerita lebih dalam lagi.
Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang contoh situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya dan mencari solusinya. Contohnya, saya ahli Sunda dan seketika waktu saya sedang PKL praktik kerja lapangan di Jawa. Di tempatku saya ada ibu-ibu yang sudah melahirkan dan saya bertanya pada teman saya, kapan ibu-ibu itu muput? Dia pun tidak mengerti apa yang saya tanyakan karena mungkin berbeda bahasanya. Solusinya, saya memakluminya dan menanyakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang berarti kapan memberi namanya. Dia pun akhirnya paham tentang arti muput dari suku Sunda tersebut. Terima kasih.